بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه. Di Haji Abdul Hafiz yang segera akan kita sama-sama saksikan. Semoga berkumpulnya kita di majelis ini menambah kebaikan dan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Mulai biar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu Bismillahirrahmanirrahim. La yasbuhu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbuhu illallah. Berkata di tanggal 12 Zulhijjah 1446 Hijriah yang insyaallah akan melakukan akan ijab kabul dari saudara Profiki Adnan Esos ya. Bini Bapak Ahmad Zulkifli dan Ibu Inayah Bapak Yusuf Sagar Desa Taman Sari bertepatan di Depahak yang insyaallah akan mempersuting saudari Ibnu Ul Izzah Indaul Izzah bin Bapak Haji Abdul Hafiz dan juga Hajjah Nur Hidayah yang berangkat di dusun Bidang, Desa Bidang, Kecamatan Gunung Sari yang insya Allah akan menjadi wali ayah kanannya sendiri yaitu Bapak Haji Abdul Hafiz. Mas kali yang minta oleh mempelai perempuan ya ini berupa uang sebesar 5 juta rupiah tunai. Saksi tertanggat ini Bapak Kepala Dusun Tong Sadat, ini Bapak Heri dan Bapak Ketua di YD. Demikian saya sampaikan hasil pemeriksaan tingkat nasional teman-teman Gunung Sari untuk dimaklumi. Namun sebelum dijawab kabul mari kita bersama-sama membaca kalimat thayyibah yang bismillah syahadatin istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Ya Allah, tegas dia. Pendidikan peraturan. Ya pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Rafiki Adnan aku nikah bahasa nak keduk kemu ni bahasa gerang nang kemu Rafiki Adnan aku nikah kamu kaca anakku Imdaul Izzah dengan mas kawin 5 juta rupiah dibayar tunai. Aku terima nikahnya Imdaul Izzah dengan mas kawin 5 juta rupiah dibayar tunai. Rafiki Adnan aku nikah kamu kaca anakku Imdaul Izzah dengan mas kawin 5 juta rupiah dibayar tunai. Aku terima nikahnya Imdaul Izzah dengan mas kawin 5 juta rupiah dibayar tunai. Dek tumben Malik ngelo akar kegalain telah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات ما في خير يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ألف قلوبهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف قلوبهما كما ألفت بين خديجة الكبرى وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لهما أبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب الرزق وارزقهما ذرية طيبة وولدا صالحا بارا بوالديه وطاعة لربه ونار. Alhamdulillah, syukurillah, kita sama-sama menjadi saksi pernikahan tangga Rafiki Adnan dan Imdaul Izzah dengan kita kerja oleh Bapak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikaha min a'zamin ni'am ba'da ni'matis sihhati wal imani wal islam wa ja'alahu wasilan bainal anam wa fasilan bainal halal wal haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumil liqa'il malikil alam. Amma ba'du. Al-Karamun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara segenap saksikan terhormat, wabil khusus Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Sari, Bapak Kepala Desa Taman Sari, Bapak Kepala Desa Supermacan, Bapak-bapak kepala dusun yang sangat-sangat kami hormati. Begitu juga yang berbahagia kedua mempelai yang diiringi oleh keluarga besar masing-masing. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat menyelesaikan acara akad nikah yang alhamdulillah baru selesai berlangsung antara wali dengan calon mempelai laki-laki, dan dengan ijab kabul tersebut menjadi resmilah kedua putra-putri kita ini menjadi pasangan suami dan istri yang tentu kita harap akan berbahagia selamanya dari dunia sampai surga.
Selawat dan salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mudah-mudahan dengan selawat dan salam tersebut segala hajat hidup kita bisa terpenuhi. Atas nama keluarga besar daripada kedua mempelai juga mengucapkan terima kasih yang seterusnya kepada seluruh keluarga, tetangga, masyarakat yang telah berpartisipasi baik dalam pikiran, tenaga maupun harta untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Pernikahan kedua putra putri kita ini, mudah-mudahan Allah memberikan balasan jauh lebih besar dan lebih banyak daripada apa yang dia mau bayangkan. Apabila terdapat keliruan dan kehilapan selama keluarga menerima kehadiran Rusani di tempat yang sangat-sangat sederhana ini, mohon agar dimaafkan sebesar-besarnya. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang ini kita menyaksikan pernikahan antara dua, yaitu putra dan putri kita. Pernikahan antara dua keahlian. Ini predikat ini harus diingatkan ya. Diingatkan juga. Panggilannya tidak Iza. Ya. Ini pernikahan antara dua ahli komunikasi dan ahli edukasi. Pernikahan dua ahli ini bermaksud untuk membangun Firdaus. Maka kalau kita ingin membangun Firdaus sejak kita masih hidup di dunia ini, maka salah satu jalannya adalah nikah. Dan dari nikah inilah nanti akan lahir apa yang sudah dijadikan sebagai statement oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah beruntung orang-orang yang beriman. Bagaimana cirinya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pertama, cirinya orang mukmin yang beruntung, yang menang itu adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Bagaimana untuk bisa khusyuk sholat? Nikah. Karena ini merupakan salah satu daripada pendukung kita. Karena selama kita belum nikah, bukan saya pada waktu kalian belum nikah kemarin, kalian saling memikirkan apapun yang kalian hayalkan, pasti ujung-ujungnya adalah orang yang akan kita nikahi, yang kita dambakan untuk menjadi pasangan hidup kita, suami maupun istri. Bagaimana akan bisa salat khusyuk? Kalaupun salat ujung-ujungnya nanti yang diminta oleh kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saya berjodoh dengan si dia. Pasti itu ujung-ujungnya. Maka dengan nikah sekarang pasti akan bisa melakukan salat khusyuk, dan dengan salat khusyuk inilah apa yang disinyalir oleh Rasulullah SAW bahwa rakaatan minal tazawuji afdalu min sab'ina raka'atan lil azim, itu akan menjadi suatu kenyataan. Kenapa? Karena sudah dilakukan secara khusyuk. Kemudian yang kedua, seorang ahli komunikasi, edukasi, pasti dia akan membangun ciri yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menghindar daripada semua komunikasi yang sia-sia. Dia akan menghindar daripada edukasi yang sia-sia. Bayangkan, Nida sekarang seorang pendidik di yang SLB. Ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Bisa berhadapan dengan orang-orang autis. Gimana metodenya itu? Kalau tidak punya kesabaran yang tinggi, tidak akan cepat marah. Maka tentu untuk bisa meraih sukses dalam mendidik anak-anak yang autis, ketulusan hati dan kata-kata yang betul-betul bisa menyentuh perasaan mereka agar bisa diarahkan kepada
manusia yang manusiawi, maka kita tidak akan pernah menggunakan kata-kata sia-sia yang disebut dengan lagu. Kemudian yang ketiga, untuk bisa membangun yang namanya firdaus itu adalah kita harus, yang ketiga adalah walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang finansialnya cukupan, berarti setelah kecerdasan spiritual, kesejahteraan, kecerdasan material ini juga sangat penting. Karena kita disuruh berjihad fisabilillah bi amwalikum anfusikum. Maka kecerdasan finansial artinya kita memiliki bekal logistik yang cukup untuk membangun firdaus itu. Jadi bekal kita beribadah, jadi bekal kita juga menghidupi rumah tangga, jadi bekal kita mungkin menyumbang kecil-kecilan kalau belum bisa besar-besaran kepada anak-anak yang autis, pada orang-orang yang butuh, yang menyandang sosial yang luar biasa dibanding dengan kita. Nah itu semuanya bisa terbangun. Kecerdasan ekonomi ini, kecerdasan material atau dikatakan kecerdasan finansial itu adalah dengan apa? Dengan punya istri. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri mengatakan tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tina bil mal. Nikahi perempuan karena mereka datang dengan harta. Dalam arti, kenapa kita lihat betapa banyak orang-orang justru cerai karena kekurangan harta, padahal sudah dikatakan nikahlah kalian bersama perempuan, dia akan datangkan harta, tapi justru kenapa banyak sekali yang cerai lantaran kurang finansialnya? Nah, itu karena kurang bersyukur. Selebar apapun pintu rezeki dibuka, tetapi dia menutup pintu syukur, maka pintu rezeki tidak akan bisa masuk walaupun sudah dibukakan pintu selebar-lebarnya. Oleh sebab itu bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Yaitu walladzina hum lizakati fa'ilun. Artinya tunaikan zakat kalau sudah punya harta. Karena apa? Zakat itu semuanya bukan milik kita, tapi milik orang yang dititipkan oleh Allah melalui kita hanya 2%, 2,5%, dan nanti diberikan ongkos oleh Allah Subhanahu Wa Taala 97%. Di saat kita memberikan yang 2,5% itu kepada pemiliknya, maka diongkosi 97%. Kalau dipercaya lagi, ditambah lagi, itu yang akan memperkuat finansial kita. Kemudian yang keempat, untuk bisa membangun firdaus itu adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang memelihara kelaminnya daripada digunakan kepada yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Ya nikah. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Wa man ittaqara wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Jadi untuk membangun rumah tangga, untuk membangun firdaus itu salah satu syaratnya kita harus bisa menyelamatkan diri daripada syahwat faraj dengan cara nikah. Kalau tidak sempat nikah, kebetulan sekarang ini tidak ada yang namanya gundi, tidak ada namanya budak. Maka mau tidak mau harus nikah bersama perempuan-perempuan merdeka. Nah itu. Maka itu sebabnya dikatakan siapa yang mencari selain daripada yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka termasuk orang yang melampaui batas. Bagaimana dia akan bisa membangun yang namanya firdaus? Kemudian setelah ia melakukan 4 macam yang berkaitan dengan spiritualitas dengan Allah Taala, kemudian berkomunikasi dengan komunikasi yang bermanfaat, lalu finansialnya kuat, kemudian sama paratnya terarahkan, maka walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang memelihara amanah. Siapa amanah?
seorang laki-laki amanah yang paling utama adalah setelah amanah berupa agama ini adalah istrinya. Istausu bin nisa'i khairan, kata Rasulullah. Minta nasihat tentang urusan istri kalian dengan nasihat yang bagus. Fa'innakum akhastumuhunna bi amanatillah. Kalian mengambil seorang perempuan menjadi istri itu dengan amanah dari Allah. Amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Boleh kalian melakukan, meluluskan dan melampiaskan syahwat faraj itu dengan sebab kalimat Allah. Segat ijab kabul itu merupakan segat kalimat Allah. Ini merupakan suatu segat yang sangat-sangat mulia yang tidak boleh kita main-mainkan. Dia memang singkat, sangat singkat, hanya 3 kata. Ijabnya 3 kata, kabulnya juga 3 kata, yang merupakan umdah daripada fadlah-fadlah yang lain. Karena ini merupakan suatu umdah. Umdah ini tidak boleh tidak boleh kita main-mainkan. Kalau sudah tegak umdah, kemudian walaupun tidak ada fadlahnya tidak mengapa. Tapi umdahnya ini jangan sampai oleh, jangan sampai miring ke sana kemari. Nah, setelah itu amanah Allah ini kita sudah lakukan, kembali lagi kepada walladzina hum ala sholatihim hafizun. Orang-orang yang memelihara sholat ini jauh lebih sulit daripada membangun sholat khusyuk. Orang kadang-kadang selalu mendambakan sholat khusyuk, tapi tidak pernah memperhatikan muhafazatus sholat. Karena apa? Sesungguhnya kita tidak bisa mendapatkan khusyuan sekaligus tanpa muhafazatus sholat. Memelihara sholat itu apa? Memelihara ilmu 8 yang berkaitan dengan sholat. Ilmu tentang syarat wajib sholat, ilmu tentang syarat sah sholat, ilmu tentang rukun sujud sholat, ilmu tentang surat hafaat sholat, ilmu tentang surat hayat sholat. Apa yang mengkor dalam sholat, apa yang membatalkan sholat, dan apa makna sholat, ini ilmu 8 ini, itu kita perhatikan. Baru dikatakan muhafazatul sholat. Lalu yang kedua adalah muhafazatul awqatis sholat. Memelihara adalah memelihara waktu sholat. Lalu muhafazatul kaifiyatis sholat, memelihara akan kaifiyat sholat, pelaksanaannya itu. Lalu muhafazatul niyatis sholat, memelihara niat sholat. Ini yang namanya halal hafizun atau muhafazatul sholat. Gitu. Jadi mulai dari mengenai syarat-syarat yang ke-8 itu, kemudian barulah kita pelihara bagaimana waktu sholat, pelaksanaan sholat, kegiatan, kemudian kegiatan sholat dan hikmah sholat. Nah, orang-orang yang semacam inilah yang apa? Yang mampu membangun yang namanya firdaus. Ulaika humul warithun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Yaitu mereka itulah yang mewarisi yang namanya firdaus. Firdaus itu di mana? Apakah firdaus itu di dunia ini? Firdaus itu nanti setelah hari kebangkitan kita akan tempati. Walaupun para ahli marifat sekarang banyak yang berkuar-kuar mengatakan firdaus itu ada di dalam diri kita, bukan suatu areal, bukan suatu geografis kata mereka, tapi adalah firdaus itu psikologis. Ini kata-kata para ahli marifat. Dikatakan bahwa para ahli marifat itu ilmu paling tinggi. Sebenarnya sama, syariat, tarekat, hakikat dan marifat itu sama rata, tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah. Karena apa? Kalau mereka mengatakan lebih tinggi ini dan itu, berarti klasifikasi daripada yang 4 ini akan menjadi satu rendah. Nah, inilah yang disatukan di dalam kita membangun rumah tangga. Barulah kita dapat mewarisi yang namanya firdaus. Nah, kalau betul bahwa di dunia ini adalah darul bala, laisa darul jaza kata Rasulullah, tempat kita diuji yang namanya ujian dalam hal ini ujian dan kemewahan ya, yang dibalas dengan syukur, ujian dan kesulitan dan kesengsaraan dibalas dengan sabar.
Jadi dunia ini bukan tempat balas. Kalaupun ada secuil ketenangan yang kita dapatkan pada dunia, bukan berarti merupakan suatu balasan, tapi merupakan bonus kecil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita lakukan. Makanya sekarang ini ahli marifat berkeluar-keluar di mana-mana menggunakan medsos. Kalau kita tidak sterilisasi terhadap apa yang mereka katakan, itu kita akan menjadi orang yang terbius. Artinya kadang-kadang nanti itu yang meninggalkan istrinya lalu fokus di sebuah bilik tempat bersembunyi. Mereka mempergunakan statement spiritual lebih utama daripada sosial masyarakatan. Padahal Nabi Musa sendiri ketika ditanya apa yang menyebabkan saya itu berbicara dengan kau secara Musa secara langsung, Nabi Musa mengatakan sholat saya, ibadat saya, bukan, itu semua untuk kamu. Tapi yang menyebabkan kamu saya ajak berbicara semacam ini karena kau pernah membantu orang dalam segi finansial. Itu yang menyebabkan kau saya berbicara dengan kamu. Imam Ghazali juga, apa yang menyebabkan saya sempatkan kau berdiri di hadapan saya? Imam Ghazali mengatakan karena kebaikan amal saya bukan, tetapi adalah karena kau pernah membiarkan seekor lalat minum di tinta yang dipergunakan untuk menulis kitab yang terakhir Minhajul Abidin. Itu yang menyebabkan saya berikan kau di hadapan saya sekarang ini. Hanya sekedar memberikan puas minum seekor lalat di atas tinta yang kau tulis. Itu yang menyebabkannya. Nah, ini artinya apa? Bahwa di dalam hidup kita di dunia ini kita tidak boleh bersembunyi di balik persembunyian dengan alasan uzlah, alasan berkhalwat, lalu alam sekitar kita biarkan terbengkalai. Bahkan istri juga kita biarkan terbengkalai, padahal itu amanah dari Allah. Membiarkan istri terlunta-lunta kemana-mana, anak-anak tidak bisa terdidik karena apa? Mereka fokus membangun spiritual saja secara sebelah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akibat daripada apa? Apa yang dikatakan oleh para ahli marifat tanpa menengok yang namanya syariat. Mereka mengatakan syariat itu merupakan ampas-ampas. Tidak. Syariat itu justru bahkan gudang. Bagaimana kalau gudangnya itu bocor, dinding-dindingnya robek, masuk kadal, masuk ular, masuk tikus, masuk cacing, kemudian memakan material yang ada di dalam gudang itu. Kemudian di malam hari ditimpa oleh embun, hujan membuat basi dan rusak. Material yang ada bagaimana kita akan bisa siap untuk makannya? Maka gudang itu perlu yang steril dan baik. Itu ibarat daripada syariat kalau memang dipisahkan antara syariat, tarekat dan hakikat. Namun semuanya tidak pernah terpisah. Bahwa sesungguhnya tarekat, hakikat, syariat itu ada di dalam syariat. Jadi satu-satuan. Maka celakalah orang-orang memisahkan antara empat ini yang mengatakan satu lebih tinggi daripada yang rendah. Maka dengan membangun rumah tangga seperti sekarang ini, kalian adalah perpaduan dua ahli yang berbeda. Maka gunakanlah dia untuk membangun firdaus kalian dengan konsep-konsep ilahiyah yang sudah dijabarkan dalam surat Al-Mu'minun. Itu insya Allah kalian selamat, bahagia dunia dan akhirat. Al-Mukarramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara, segenap saksi yang terhormat, doa kita adalah mutlak akan menjadi salah satu pemberkatan bagi bina rumah tangga daripada kedua mempelai ini. Oleh sebab itu jangan pernah abaikan doa. Banyak orang-orang berdoa, kadang-kadang dia menyalahkan kita berdoa dan berdoa. Ahli marifat kadang tidak pernah berdoa. Dia sudah pasrah total kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah. Justru doa tidak akan pernah merubah takdir, kata mereka. Memang tidak ada makhluk itu bisa merubah takdir kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah merupakan satu ikhtiar. Maka sebab itu rajin-rajin berdoa. Maka ketika kalian mulai nanti malam pertama, jangan lupa doa, ya. Jangan lupa doa, berdoa dulu, pelan-pelan saja. Wudu caranya, kemudian sholat 2 rakaat, ya, sama-sama sholat 2 rakaat. Jangan terburu-buru. Toh dia tidak akan pergi kemana-mana. Itu namanya oleh Imam Ghazali katakan salat muzhaf, ya, salat muzhaf. Barulah mulai dari atas itu namanya tanazul, dari kepala, kemudian ke kening, kemudian ke wajah dan seterusnya. Itu namanya tanazul. Jangan kaki. Kalau tarik dari kaki dia sampai ke ujung bulu. Tanazul caranya, ya. Nah ini ahli daulah ini soalnya.
ada komunikasi. Jadi hal itu juga perlu diketahui. Mudah-mudahan doa kita yang pimpin kita nanti adalah Guru Zakaria tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penambah barakah daripada bina rumah tangga daripada kedua putra putri kita ini. Semoga dijadikan seperti yang kita harapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala buat mereka berdua untuk menjadi suami istri yang langgeng yang nantinya melahirkan putra putri yang soleh dan solehah, tidak diakhiri dengan sebuah perceraian kehidupan mereka sebagai suami istri, tetapi adalah berpisah dengan dipanggil oleh Qadir Rabbul Jalil untuk menghadap dalam keadaan mulia dan dimuliakan. Al-Mutaramun, para guru, para ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian saking nikahi terhormat, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, segala perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih atas segala kurang dan kelapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arah giliran. Arah giliran. Pas bawah. Itu anak itu. Salam ke terus. Wah, bare malik kan gimana, Bang? Mulai taruh dan ganti. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.